Halo teman-teman, selamat siang semua. Selamat datang di mata kuliah Hukum Pemilihan Umum teman-teman. Saya sadar ini siang hari, waktunya teman-teman untuk istirahat di siang hari. Namun ada materi yang menarik yang kita akan diskusikan tentang sistem pemilihan umum di Indonesia. Sistem pemilihan umum. Kita tahu Indonesia demokrasi, negara demokrasi, dan kemudian konsep demokrasi itu banyak macam teman-teman. Ada yang menggunakan pemilihan umum, ada yang menggunakan sistem musyawarah mufakat, ada juga pemilihan langsung dan tidak langsung itu. Namun kalau seperti itu kemudian kita akan melihat bagaimanakah sistem pemilihan umum di Indonesia. Kita akan mendiskusikannya pada siang hari ini teman-teman semua. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya, nanti teman-teman nanti kita bisa banyak tanya jawab di situ mengenai pilkada, dan jangan lupa teman-teman yang sudah mengisi presensi kehadiran untuk juga mengerjakan yang dinamakan itu tugas partisipasi teman-teman, tugas partisipasi. Azahra, selamat datang. Mas Aziz Foli 08. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Aziz, apa kabar? Makasih Mas Aziz sudah istiqomah untuk silaturahmi dengan saya di IG Live. Mas Dik Jamil, selamat datang Mas Dik Jamil. Kita diskusi masalah itu teman-teman, tentang hukum pemilihan umum, sistem pemilihan umum, pada fokusnya saya sistem pemilihan umum. Dan kalau teman-teman lihat di Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja ada 905 halamannya, terbagi banyak versi, ada tenaga kerjaan, ada pendidikan, ada masalah kemudian AMDAL, ada hukum pemerintahan daerah. Maka kemudian saya akan bicara sedikit ya sebelum kita mulai mata kuliah kita, hukum pemerintahan daerah. Di dalam kita tahu, kita adalah asasnya itu teman-teman, hukum pemerintahan daerah kita ada pembagian pusat, wewenang pusat dan wewenang daerah. Ada bagian wewenang pusat dan wewenang pemerintah daerah di situ agar daerah itu maju. Di Omnibus Law Cipta Kerja ini, masalah perizinan tambang itu ditarik oleh pusat semua. Maka kewenangan pemerintah daerah tidak sampai pada untuk ngurusi AMDAL dan juga masalah perizinan tambang. Padahal tambang itu teman-teman, kalau Ina mengetahui mengenai tambang, sebenarnya Pemda, pemerintah daerah itu mendapatkan banyak hal dari tambang. Andaikan yang saya tanyakan, andaikan nanti itu tambang itu ditarik semua ke pusat izinnya, maka maknanya kan daerah itu kewenangan terbatasi di sini, Itu yang pertama. Kedua, masalah AMDAL, izin analisis dampak lingkungan, itu juga ditarik oleh pusat, padahal daerah pun punya wewenang untuk ngurusi itu. Itu sudah ada teman-teman di itu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saya pernah nulis masalah itu tentang redesign tentang Cipta Kerja. Tapi hari ini ramai masalah Omnibus Law Cipta Kerja itu teman-teman. Oke, saya fokus pada hukum pemilihan umum dan sistem pemilihan umum teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayakhirul anam rabbun karim wa antadhu khuluqin adim fasya'lana fasya'lan indal karim amma ba'du. Terima kasih teman-teman, Mas Aziz, Ina, Kipti sudah bergabung pada siang hari ini, yang mana kita bahas mengenai sistem pemilihan umum di sini. Kalau kita bicara pemilihan umum yang asasnya itu adalah luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka kemudian kita juga bicara mengenai sistem pemilihan umum teman-teman. Kita bicara sistem pemilihan umum. Pemilihan umum teman-teman itu merupakan proses substansial dalam penyegaran pemerintahan di sini. Andre Renaud menerangkan tentang pemilihan umum itu merupakan metode di dalamnya suara-suara di dalam pemilihan umum terjemahkan kursi-kursi. Maka kemudian tadi itu saya ikuti beritanya Anji ya. Anji itu kan merasa salah dengan dia menyebarkan masalah Dr. Hadi, Profesor Hadi, dan Anji Drive itu, Dunia Manji. Kalau teman ikuti podcastnya Deddy Corbuzier, Anji merasa Anji tidak bersalah, tapi Anji tidak melakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Itu yang Anji rasakan di podcastnya Deddy Corbuzier.
Dalam apabila kita lihat teman-teman, yang terakhir saya menariknya gini, kita ada rakyat. Sebenarnya pemimpin tertinggi itu adalah rakyat. Tapi kemudian rakyat dengan DPR, dengan legislatif, dengan eksekutif itu sama-sama rakyat. Yang membedakan apa? Kursi. Yang membedakan adalah kursi. Maka kemudian kalau kita bicara politik, bagaimana seseorang tersebut dalam pemilihan umum bisa memenangkan kursi di DPR? Kursi ya. Kursi yang saya bilang di sini adalah peluang. Karena anggota DPR RI itu 560. Berarti bagaimana partai, karena kita gunakan sistem multipartai, bagaimana multipartai tersebut itu, banyak partai itu bisa mengisi kursi yang ada di DPR. Otomatis ada sistemnya. Dan mesin partai akan berlomba-lomba untuk bisa memenangkan pemilihan umum yang 5 tahun sekali. Karena pesta demokrasi kan 5 tahun sekali. Maka partai akan berlomba-lomba teman-teman untuk bisa memenangkan pemilihan umum. Karena yang dituju adalah kursi. Kursi yang dituju, contoh mungkin dapil. Kita kemarin bicara daerah wilayah teman-teman. Di hukum pemerintahan daerah kita akan bicara besok. Dapil dipilih oleh satu, maka kemudian partai politik, otomatis partai kan dia akan melihat dari 1 sampai 10, 1 sampai 15 kadernya partai tersebut, siapakah yang paling dominan akan memenangkan pemilihan umum. Apa yang direbut adalah kursi teman-teman. Kursi-kursi yang ada di parlemen. Kursi tersebut yang membedakan antara rakyat biasa dengan rakyat yang punya jabatan. Maka kemudian sistem pemilihan umum ini, di situ kan sistem pemilihan umum, maka kemudian ada yang kita gunakan manajemen, ada yang bilang itu politik. Bagaimana kita kemudian bisa memenangkan politik 5 tahun sekali tadi. Ada kemudian dia gunakan politik yang dia gunakan agar bisa menangkan pemilu tadi menggunakan cara uang, politik uang karena masalah bisa dibeli. Ada yang gunakan seperti itu. Kemudian ada juga dia gunakan politik massa karena dia punya organisasi massa, dia terkenal, dia gunakan politik massa untuk bisa dia nyalurkan seperti itu. Ada juga kemudian dia artis, karena dia terkenal maka kemudian artis tersebut itu lebih dipilih masyarakat teman-teman. Maka kemudian gunakan politik artis ini. Itu gunakan salah satu calon untuk bisa merebutkan kursi di sini, di Senayan. Apabila di DPRD pun sama, di desa pun sama. Maknanya teman-teman, dalam kita bicara politik tujuan kekuasaan. Nonsense, impossible, atau bullshit lah. Seumpama orang itu masuk politik, tidak ada tujuan cuma pengabdian. Beda teman-teman, pasti ada tujuan lain. Kekuasaan. Iya kan, tujuan kekuasaan. Orang politik tujuan kekuasaan untuk bisa menguasai. Atau kalau dia nggak bisa memimpin, yang terpenting itu adalah dia bisa mempengaruhi. Ini sedikit saya ngikuti perbincangannya, podcastnya Akbar Faisal dengan Susmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra. Yang mana seseorang itu untuk bisa menjabati jabatan tertentu itu karena garis tangan. Garis tangan teman-teman. Saya bicara masalah garis tangan di sini. Kenapa saya bilang masalah garis tangan? Sebelum kita masuk ke mata kuliah saya teman-teman ya, garis tangan. Seseorang itu bisa jadi presiden, seorang itu jadi DPR, seorang itu jadi pimpinan mungkin, jadi pimpinan apapun ya. Itu kadang-kadang memang diperlukan dia rajin, diperlukan dia pintar, diperlukan lagi dia supel. Tapi sekali lagi, ada satu hal yang perlu teman-teman pelajari. Tidak ijazah, tidak Anda pintar, yakni adalah garis tangan teman-teman, nasib. Teman-teman nyangka nggak Pak Jokowi itu jadi presiden? Banyak orang nggak nyangka. Pak Jokowi waktu wawancara jadi wali kota Solo juga nggak nyangka bisa jadi wali kota Solo. Garis tangan teman-teman. Nah, garis tangan itu yang beda-beda. Maka kemudian garis tangan itu ada orang biasa-biasa jadi orang hebat karena garis tangan teman-teman. Selain dia kerja keras, dia punya nasib yang bagus. Garis tangan. Banyak orang-orang besar itu jadi Pak Soeharto teman-teman tahu apa dia orang ningrat? Tidak. Pak Soeharto orang biasa. Tapi garis tangan atau nasib Pak Soeharto itu kemudian mengarahkan Pak Harto menuju ke situ. Walaupun perantaranya butin teman-teman, kan pasti ada yang dukung kan. Ada dukung, kalau nggak keluarganya, bisa jadi istrinya, bisa jadi lingkungannya di sini. Itu yang kemudian mendukung adalah konsep dalam bidang politik. Itu adalah garis tangan teman-teman, garis tangan di sini. Kembali pada fokus kita mengenai sistem pemilihan umum kita. Kita
mengetahui bahasanya orang nyalon kepala desa, orang nyalon eksekutif bupati wali kota. Contoh hari ini. Hari ini kita ada pilihan bupati Jember, kita ada pilihan bupati Situbondo, kita ada pilihan bupati Banyuwangi. Malang juga ada. Apakah mereka itu wakil rakyat yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati dia keluar uang? Nggak mungkin teman-teman, pasti keluar uang. Pasti keluar uang. Itu yang dinamakan dengan cost politik. Bukan money politik ya, cost politik, biaya politik. Di biaya yang harus dikeluarkan dia untuk bisa mempromosikan diri di sini. Maka biaya pemilihan umum tadi itu ada cost politiknya, tidak gratis. Tidak gratis teman-teman. Karena seseorang calon-calon bupati, kita bandingkan aja, ada Bu Faidah, ada Cak Salam dari PDIP sama Cak Ivan dari PKB. Kemudian kalau di Jember itu ada Haji Hendi dari partai apa teman-teman? Lupa saya. Haji Hendi sama Gus Firjon dari Golkar kalau nggak salah itu. Otomatis keluar uang banyak yang mana? Kita hitung-hitungan. Kalau dari partai politik satu partai itu minimal 5M lah, 5M. Kalau Bu Faidah itu dari rakyat. Tapi Bu Faidah karena bupati incumbent, Bu Faidah sudah invest itu jauh-jauh hari teman-teman. Maknanya kan dari setiap calon ini nggak mungkin teman-teman dia itu calon tapi nggak punya. Pasti dia sudah investasi di situ. Maka ada calon politik di situ dia untuk bisa menduduki jabatan. Ada caranya teman-teman. Cara itu yang disebut adalah politik. Investasi uang itu adalah cost politik. Termasuk di sini teman-teman apabila hari ini teman-teman ini aktif di organisasi, manakala teman-teman mungkin melihat teman-teman menyalon bupati, gubernur, bupati atau kepala desa, otomatis teman-teman juga apabila teman-teman aktif di NU, di Muhammadiyah ataupun organisasi mahasiswa, manakala teman-teman turun di situ, itu merupakan cara teman-teman untuk bisa mengeksplor teman-teman agar teman-teman bisa banyak dinilai oleh masyarakat. Maka kalau kita bicara pemilihan umum yang ada di sekitar kita, hari ini kita 9 Oktober ada Situbondo, Bupati Jember sama Banyuwangi, itu mereka banyakan itu adalah partai politik. Banyuwangi partai politik, kemudian Situbondo partai politik. Walaupun belakangnya ada pondok pesantren besar di situ. Sedangkan kalau Jember ini unik. Ada 3 calon bupati, 2 calonnya itu adalah dari partai politik, sedangkan 1 dari independen. Tapi teman-teman jangan lupa independen pun Bu Faidah ini dukungan massa besar 112 suara KTP yang mendukung Bu Faidah. Maknanya ini pun besar teman-teman. Besar kemungkinan Bu Faidah sudah ini beli atau apa kita kurang tahu kan. Tapi prakteknya itu merupakan jalan untuk menggunakan sistem pemilihan umum. Bisa dari independen, bisa dari partai politik di sini. Karena sebenarnya kalau kita ikuti bersama, partai politik itu mewakili kepentingan spesifik warga negara. Warga negara. Maka kemarin teman-teman ramai masalah di ILC itu, di sini ada Pak Victor juga hadir. Kalau kita kemarin melihat di ILC itu ada golongan PKI, Partai Komunis Indonesia itu masuk di salah satu partai besar yang disebutkan Ahmad Dhani di situ. Apakah di situ ucapan tersebut itu benar? Bisa jadi benar teman-teman. Karena kenapa? Partai politik mempunyai ideologi. PKB, Nasdem, PKS, kemudian partai, apalagi teman-teman? Ada partai Nasdem, Gerindra, mereka punya ideologi. Otomatis kan PKI itu Partai Komunis Indonesia yang hari kita rame-rame itu, dia punya anak keturunan tersebut. Apa anak keturunan itu tidak diakui teman-teman, tapi kemudian anak keturunan itu masuk salah satu partai, bisa PDIP, bisa Partai Golkar. Namun manakala dia masuk teman-teman, dia harus sesuai dengan ideologi partai tersebut teman-teman. Maka kalau kita bicara politik itu adalah bicara kepentingan. Kalau kita bicara partai politik, maka kita adalah kepentingan spesifik warga negara. Apa kepentingannya? Kepentingan spesifik warga negara adalah untuk bisa menduduki jabatan kursi yang ada di eksekutif dan juga di legislatif. Itu kepentingannya, untuk menduduki kursi. Itu merupakan bagian teman-teman. Namun kepentingan itu ada nilai-nilainya, ada nilai agama, ada nilai keadilan, ada nilai kesejahteraan, ada nasionalisme. Nilai-nilai itu yang dibangun partai politik untuk mencapai tujuannya.
nilainya teman-teman. Apa nilainya? Ada nilai agama, maka layak ada partai berbasis agama. Contoh PAN mengidentikan dia sebagai partai Muhammadiyah. Mungkin ada PKB yang mengidentitas dirinya sebagai partai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada PKS yang mengidentikan dirinya itu sebagai partai sayap kanan, sang kanan sekali. Kemudian ada juga partai yang dia itu berbasis nasionalisme. Contohnya apa teman-teman? Ada PDIP nasionalisme. Abangan lah kita bilang seperti itu. Soekarnoisme, Marhaenisme. Apalagi teman-teman kemudian ada partai apa kira-kira? Ada partai Gerindra, ada partai Demokrat, ada partai apalagi teman-teman? Partai Nasdem, itu partai nasionalisme. Dan sejenisnya. Sedangkan kalau kita bicara di Aceh itu ada partai Aceh sendiri teman-teman. Partai Aceh di sini. Oke, kita lanjut dulu ya. Maka kemudian sistem pemilihan umum yang baik, karena kita bicara sistem pemilihan umum teman-teman, adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan berbeda di tingkat masyarakat agar terwakil dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen. Itu materi itu teman-teman bisa baca di LMS, Learning Management System. Tapi kita diskusi aja di sini teman-teman. Karena bicara politik adalah bicara kepentingan, iya kan? Kepentingan kayak saya punya kepentingan pada Anda juga punya kepentingan sama saya gitu kan. Maka kemudian sistem pemilihan umum itu yang kita diskusikan pada pagi hari ini adalah sistem yang mampu mengakomodasi, menyatukan kepentingan-kepentingan, karena setiap anggota partai punya kepentingan teman-teman. Itu kepentingan itu diakomodasi karena kepentingan itu berbeda teman-teman, agar terwakili dalam membuat kebijakan negara di parlemen. Kebijakan negara di parlemen contohnya apa? Seperti hari ini Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini kita bicarakan itu merupakan adalah proses kebijakan negara yang dibuat oleh DPR. Saya sadar teman-teman, masyarakat tidak setuju. Iya, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang hari ini ramai, saya beranggapan, karena bicara omni itu, kalau makna omnibus law, cara bacanya. Omnibus law itu maknanya adalah satu undang-undang berisi banyak undang-undang. Kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, di situ isinya ada Undang-Undang Ketenagakerjaan masuk di situ. Apakah Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku? Maka dengan ada omnibus, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berlaku. Kemudian Undang-Undang BPJ, apa itu? Jaminan sertifikasi halal. Itu juga melebur di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian masalah pendidikan. Kemudian masalah hubungan industrial. Itu melebur pada Omnibus Law. Karena satu undang-undang untuk semua, for all. Tapi PP-nya saya nggak tahu. Peraturan pelaksanaannya saya nggak tahu teman-teman. Karena ini belum jadi. Logikanya berarti. Logikanya bisa jadi. Karena kita sebenarnya Omnibus Law itu hanya berlaku di negara civil law system. Common law system. Tidak berlaku di civil law system. Yang susah adalah pelaksanaannya, pengembannya. Yang menjadi pertanyaan saya kemudian di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini teman-teman, apakah nanti termasuk pemilihan umum itu juga masuk di Omnibus Law? Kita nggak tahu di situ, teman-teman. Maka kembali pada kita bicara partai politik itu mereka punya kepentingan yang sama untuk tujuan bisa menyatukan berbagai kepentingan ini untuk diberikan kebijakan. Maka kebijakan tadi, Omnibus Law saya rasa, Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini ramai, insya Allah kalau teman-teman tidak sibuk, kita Sabtu diskusi lagi ya dengan teman-teman di Sepsiu di jam 15.30 sampai 17.30 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini bersama teman-teman di Sepsiu. Kalau teman-teman gak sibuk, kita bisa join lagi di IG Live ini. Kembali pada materi kita masalah sistem politik teman-teman. Maka sistem pemilihan umum itu kalau kita lihat sistem pemilihan umum itu ada berbagai definisi teman-teman. Pertama adalah pemilihan umum secara sempit dan juga pemilihan umum secara luas di sini. Kalau kita bicara pemilihan umum secara luas maknanya apa? Segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan, dan perilaku pemilih di sini. Maka kemudian kalau kita bicara pemilihan umum secara luas itu maknanya segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, hak memilih dan dipilih. Bukan lagunya Syahrini, kau yang memilih aku, bukan. Hak pilih itu adalah bagian dari pemilihan umum. Termasuk juga kita bicara masalah administrasi pemilihan. Proses. Administrasi pemilihan itu proses teman-teman. Contoh, mungkin Pak Pamungkas Iftah mau nyalon bupati wali kota, ada administrasi.
dia itu lulusannya apa, kemudian dia itu backgroundnya apa, kemudian dia suaranya berapa. Itu administrasi, teman-teman. Hari ini ya, kalau di daerah teman-teman ada pemilihan kepala desa, kan pemilihan kepala desa juga serentak hari ini. Kepala desa itu, apabila dia kepala desa, dia mungkin orang kaya, dan orang kaya tersebut itu dia kemudian lulusan SMA, dan dia pasti menang karena dia punya uangnya, teman-teman. Di kepala desa ya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang mana kemudian di pemilihan kepala desa, dia punya lawan ini satu, punya lawan ini teman-teman dua, sarjana semua. Satu orang kaya, pinter, tapi tidak punya gelarnya cuma SMA atau paket C mungkin. Ada dua calon kepala desa yang dia gelarnya S1 atau S2, tapi dia nggak punya. Maknanya, manakala dia itu dalam pemilihannya itu, calon kan harus 3 ya. Di aturannya apabila ada 5 calon semua, 5 calon, dan calonnya tadi itu ada S1 semua, maka kemudian yang lolos adalah yang lulusan S1. Bukan SMA. Maka kemarin politiknya teman-teman kepala desa kemarin adalah orang-orang yang lulusan cuma SMA dan dia punya uang, dia agar tidak lolos administrasi digunakan cara seperti itu, teman-teman. Dan itu termasuk yang sulit loh, administrasi. Teman-teman tahu nggak, juga ada saya informasi juga, itu kepala desa juga banyak yang tidak mempunyai gelar S1. Maka kemudian saya menyadari banyak kepala desa hari ini berbondong-bondong kuliah S1 karena itu sebagai syarat administrasi, teman-teman. Oke. Kita lanjut pada pemilihan umum, teman-teman. Sistem pemilihan umum secara luas dan kemudian ada yang disebut dengan sistem pemilihan umum secara sempit. Apa maknanya? Sistem pemilihan umum sempit itu adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan. Maka kalau pemilihan secara umum itu bicara masalah hak pilih, administrasi pemilu, dan juga perilaku pemilih. Sedangkan pemilu secara sempit itu dimaknai apa, teman-teman? Yakni adalah mengekspresikan bagaimana pemilih tadi memberikan suaranya untuk pemilihan umum. Itu merupakan bagian dari pengertian pemilu secara sempit dan secara luas, teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara sistem pemilihan umum, teman-teman, kan pemilihan umum adalah proses substansi isi dalam penyegaran suatu pemerintahan untuk kita kan sepakat kalau di mata kuliah konstitusi tadi pagi itu, dan kemarin kita sepakat bahasanya di konstitusi itu ada pembatasan kekuasaan. Di konstitusi ada pembatasan kekuasaan, teman-teman. Kekuasaan dibatasi. Maka kemudian ada yang disebut itu adanya penyegaran. Lah, penyegaran dengan apa? Pemilihan umum. Maka kemudian presiden dan wakil presiden dibatasi 2 periode, bupati, gubernur, wali kota, kepala desa dibatasi. Yang saya pikirkan adalah mengapa eksekutif itu dibatasi, tapi mengapa DPRD tidak dibatasi saat dia menduduki DPR RI atau parlemen? Mengapa eksekutif itu dibatasi, teman-teman, untuk menduduki jabatan eksekutif 2 periode, 3 periode, kan untuk penyegaran. Tetapi mengapa di legislatif, di Undang-Undang MD3 itu, legislatif atau DPR tidak dibatasi posisinya, keterpilihannya 2 periode atau 3 periode menjabat? Mengapa, teman-teman? Harusnya sesuai dong. Karena kenapa? Agar penyegaran. Kan pemerintah nggak cuma eksekutif, pemerintah juga legislatif, pemerintah yudikatif pun pemerintah. Hakim agung juga dibatasi, hakim MK pun dibatasi. Nah, itu, teman-teman, yang menjadi pokok pertanyaan dalam diri saya. Karena tujuannya pemilihan umum adalah substansinya untuk penyegaran pemerintah, baik itu di tingkat desa, kabupaten, gubernur, dan juga negara, teman-teman. Maka kita bicara bagaimana kursi-kursi itu dimenangkan di dalam parlemen. Oleh siapa? Oleh partai politik dan kandidat. Karena dia tujuannya untuk bisa menduduki jabatan, bagaimana itu bisa diduduki dengan menggunakan sistem pemilihan umum tadi, teman-teman. Karena memilih wakil-wakil partai itu, wakil rakyat adalah dengan partai politik di sini. Partai politik, teman-teman. Maka di situ kemudian kalau kita bicara pemerintah dan partai politik di sini adalah sistem pemilihan umum mempertimbangkan hal-hal seperti ini, teman-teman. Sistem pemilihan umum itu mempertimbangkan pertama,
perbandingan kursi dengan jumlah suara. Sistem pemilihan umum itu menilai bagaimana perbandingan kursi dengan jumlah suara. Kursi satu berapa suara? Di dapil tersebut kan berbeda-beda teman-teman. Contoh kalau kita di Lumajang Jember, dapilnya minimum dia harus sekitar 60.000. Kalau teman-teman bicara 60.000 Kabupaten Lumajang dan Jember, jangan disamakan dengan Sulawesi, jangan disamakan dengan Flores, jangan disamakan dengan Lombok atau Sumbawa, karena masyarakat Jawa lebih padat dibanding daerah lain. Sama pun, apabila Jember Lumajang 60.000, jangan disamakan juga dengan daerah Jakarta. Karena Jakarta mungkin walaupun daerah kecil tapi padat teman-teman. Maka kemudian kalau sistem pemilihan umum kita bicara perbandingan kursi dengan jumlah suara. Pertama. Kedua, akuntabilitas bagi konstituen. Bagi pemilih, akuntabilitas. Akuntabilitas itu tanggung jawab dari konstituen teman-teman, dari pemilih. Ketiga, memungkinkan pemerintah dapat bertahan. Memang pemerintah dapat bertahan. Kalau kepilih kembali, kalau nggak kepilih ganti teman-teman. Maka seringkali kalau kita bicara politik itu the winner take all. The winner take all, pemenang ambil semuanya gitu. Keempat, menghasilkan pemenang mayoritas. Kan kita ada partai pemenang, ada partai kalah. Iya kan? Ada partai pemenang, ada partai kalah. Siapa partai pemenangnya? Pemenangnya hari ini di Indonesia 2014 PDIP, 2019 juga PDIP. Saya nggak tahu apa itu 2024. Dengar-dengar Pak Prabowo mau gabung sama Puan Maharani. Nah, itu sistem pemilihan umum teman-teman. Itu ya, menghasilkan pemenang mayoritas dalam sistem pemilihan umum. Pertama harus ada perbandingan kursi dengan jumlah suara. Kedua, akuntabilitas bagi pemilih, ada tanggung jawab itu bagi pemilih. Kalau pemilih ini tanggung jawabnya seperti apa nanti, dia menerima di situ. Maka di gara-gara itu dia tidak nyogok. Ketiga, kemudian memungkinkan pemerintah dapat bertahan, bisa bertahan kalau kepilih kembali gitu kan. Keempat, menghasilkan pemenang mayoritas. Maka kita kalau bicara pemilihan umum, ada kalah ada menang. Kalau teman-teman sidang, ada kalah menang, hal yang biasa. Di pemilihan umum pun teman-teman ada kalah ada menang di sini. Maka kemudian kalau kalah harus legowo. Karena pemilihan umum itu pilkada kayak hari ini pilkada itu tidak sedikit, tidak mungkin habis 1 juta, habis banyak teman-teman. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah buat sakit hati teman-teman. Iya kan, contoh teman kepala desa aja. Kepala desa di sini mungkin ada yang nyalon kepala desa atau ingin jadi istri kepala desa. Kan itu nggak mudah teman-teman. Kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang nyoba lagi. Kalau ada uang. Kalau ada dukungan. Selanjutnya teman-teman, membuat koalisi antar etnis. Sistem pemilihan umum itu, partai itu membangun koalisi antar etnis. Tidak cuma dalam ideologi partai, tapi partai itu bergabung. Tidak cuma satu agama. Saya nggak tahu, apakah PKB itu di Papua bisa menang? Karena Papua banyak orang Kristen. Partai yang berbasis Islam loh teman-teman, PKB, P3, kemudian PKS. Apakah PKB, P3, PKS kemudian itu bisa, PBB mungkin, bisa menang di daerah yang non-muslim? Maka kemudian partai tersebut harus, di dalam sistem pemilihan umum, partai tersebut harus berkolaborasi dengan antar etnis dan antar agama. Diberi kesempatan di situ. Maka kan kita tahu, memang basisnya ideologinya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi kan PKB itu tidak hanya orang Islam, ada orang Kristen juga ada teman-teman. Kalau nggak gitu nggak bisa menang di daerah Papua. Walaupun kita tahu Papua orang Islam pun masih cukup banyak di sini. Oke. Maka teman-teman sekali lagi kita masuk pada materi kita. Kalau kita bicara sistem pemilihan umum, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Pertama, perhatian pada representasi, keterwakilan. Representasi itu kita lihat apa? Geografis, kita bicara masalah pemilihnya, partai politiknya, kita lihat representasi. Jangan paksakan teman-teman, di Bali itu partai yang berbasis agama bisa menang dalam sistem pemilihan umum. Karena kenapa? Representasi dari Bali itu adalah orang nasionalisme. Apakah banyak orang beragama Islam? Jarang. Tapi banyak orang agama Hindu. Orang Hindu akan masuk kemana partainya? PDI Perjuangan. Maka kemudian PDIP Perjuangan seringkali menang di daerah Banteng. Mana itu? Bali. Daerah Bali. Kemudian Blitar. Blitar apa teman-teman? PDIP. Kalau Jawa Timur, siapa yang menang? PKB. Karena daerah pondok pesantren. Jawa Tengah teman-teman? Nasionalisme. Jawa Barat apa? PKS. Maka setiap provinsi itu mereka punya idealis ideologi masing-masing. Ada representasi keterwakilan dari calon-calonnya teman-teman.
Itu merupakan bagian sistem pemilihan umum. Kedua, model sistem pemilihan umum yakni membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna di sini. Agar pemilu bermakna, tidak cuma nyoblos, bisa menggantikan, menyegarkan calon, menyegarkan pemerintahan di sini. Tujuan pemilihan umum seperti itu. Ketiga, memungkinkan perdamaian agar sistem pemilihan umum dibentuk agar tidak terjadi pertumpahan darah. Karena kita masalahnya adalah pertumpahan darah terjadi karena orang nggak legowo untuk kalah. Mereka siap menang, tapi kemudian tidak siap kalah, teman-teman. Keempat di sini adalah pemerintah terpilih akuntabel, dia menguasai. Dan juga pemerintah itu mempunyai efektif dan stabil. Itu adalah bagian dari pemerintah, teman-teman. Nanti teman bisa baca ya. Maka kemudian sistem pemilihan umum dibagi menjadi 4. Ada mayoritas atau plural, ada mayoritas garing plural, orang yang jamak, teman-teman, dan kemudian memenangkan suara mayoritas. Kedua, yakni sistem pemilu proporsional. Proporsional adalah proporsinya. Ketiga, ada namanya sistem pemilihan umum mix atau campuran. Yang keempat adalah gabungan dari lain dari mayoritas, proporsional, dan mix order lainnya di sini. Kita bicara satu persatu, teman-teman. Maka sistem pemilihan umum itu kalau kita bicara mayoritas adalah penekanan pada suara terbanyak, mayoritas. Yang berasal dari aneka kekuatan tadi itu, bisa dari dari agama, dari suku, maka siapa yang terbanyak itu yang dia menang popularitasnya. Walaupun orang itu bermacam-macam, maka sistem pemilihan umum yang dipilih adalah yang terbanyak, teman-teman. Menggunakan sistem mayoritas atau plural di sini. Maka mereka tidak gunakan pemilihan dari kayak sebenarnya tidak memiliki masalah noken dan lain-lain, karena yang digunakan adalah pemilu adalah mayoritas, siapa yang terbanyak itu yang menang. Kedua, yakni adalah proporsional. Apa yang dimaksud dengan proporsional, teman-teman? Kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih pada setiap partai di sini. Menurut proporsi kursi yang ada di legislatif, kita tahu setiap partai itu mereka bisa menang di daerah mana aja. Yang saya bilang tadi, kalau teman-teman di orang Papua banyak yang di PDI Perjuangan atau Golkar. Kemudian kalau kenapa Partai Kristen Indonesia itu tidak maju? Karena Partai Kristen Indonesia tidak lolos di parlemen dan juga tidak mencukupi perwakilan, teman-teman. Kedua, kita yakni adalah mengenai sistem proporsional tadi itu ada keterwakilan dari Papua, keterwakilan dari daerah itu ada. Maka setiap daerah itu pasti ada keterwakilannya sesuai proporsi jumlah, teman-teman. Apakah anggota DPR itu hanya orang Jawa? Tidak, ada orang Papua. Apakah anggota DPR ada cuma orang Aceh aja? Tidak, pasti ada orang Maluku, pasti ada orang Flores, dan itu adalah bentuk dari pemilihan umum proporsional. Proporsional, teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham, tolong nanti baca LMS ya. Saya sadar ini bahasa teoritis agak sulit dipahami. Tapi teman-teman kalau agak ngeh sambil baca LMS di materi saya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian teman-teman kan kita proporsional sesuai dengan daerah pemilihannya, teman-teman. Proporsinya dibagi-bagi proporsinya, tidak hanya orang Jakarta, orang Papua untuk bisa duduki di parlemen, tapi semua bisa duduki di sini. Tapi kebanyakan adalah yang gunakan sistem mix, gabungan antara sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu mayoritas di sini. Dia proporsional, duduki jabatan, dan Indonesia gunakan sistem yakni adalah campuran. Dia mayoritas menang pertama, kedua dia mewakili daerahnya, proporsional di sini. Proporsinya sesuai dengan hitung-hitungan di kursi DPR berapa dia menang, teman-teman. Itu merupakan bagian dari sistem pemilihan umum di Indonesia. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu. Nanti kalau teman-teman sulit memahami, tolong dibaca ya di materinya itu. Saya invite siapa ini? Ina ya? Ina Ismayati. Kita diskusi dulu, teman-teman. Kelompok 2. Teman-teman nanti materi ini sudah saya share di LMS. Tinggal teman-teman baca. Dan mungkin kalau teman-teman masih kurang paham, kita bisa berdiskusi agak panjang. Saya sadar ini agak teoritis, dan kemudian kadang-kadang susah untuk kita bisa pahami lebih jauh masalah pemilihan umum. Tapi yang perlu teman-teman pahami intinya adalah sistem pemilihan umum dibagi menjadi 3, teman-teman. Pertama adalah sistem pemilu mayoritas, kedua adalah sistem pemilu proporsional, ketiga itu adalah sistem pemilu campuran. Indonesia menggunakan sistem pemilu campuran.
Mayoritas iya, sistem pemilihan umum baik pilkada maupun itu kita pemilu legislatif, dia pasti mewakili daerahnya. Mayoritas dia menang. Maka dia gunakan baik mayoritas dan juga proporsional digunakan di dalam pemilihan umum di Indonesia, teman-teman. Kita gunakan sistem pemilu yang campuran atau mix di sini. Ina tidak bisa gabung ya teman-teman ya. Ina tidak bisa gabung, saya invite lagi ya. Selain Ina siapa teman-teman ya? Ina Ismayati. Horinisa, makasih yang sudah gabung Horinisa dan kawan-kawan. Kita diskusi teman-teman di masalah Omnibus Law ya di hari Sabtu dengan teman-teman yang tergabung dalam grup Disepsio. Ini grup yang sangat bagus. Grup Disepsio, grup yang apa namanya? Kritis teman-teman dalam bidang diskusi. Teman-teman dukung ada di IG-nya, teman-teman bisa ikuti IG-nya Disepsio. Orangnya cukup pintar-pintar teman-teman, menarik sekali. Ina, halo Ina, Ina Ismayati ya. Siapa yang presentasi ya hari ini teman-teman? Selain Ina yang presentasi siapa? Bentar teman-teman ya. Saya dulu Pak, setelah itu Alibi dan Ina. Siap? Mbak Wildan siap? Saya invite Mbak Wildania ya. Wildan saya invite ya Wildan ya. Wildania, sorry. Wildan kok nggak ada nama kamu? Wilda. Oh iya, ada. Saya invite Wilda, teman-teman, untuk mempresentasikan. Wilda, Albi, lalu siapa? Oke, kita ketemu sahabat saya Wildania dulu. Assalamualaikum Wildania, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Kenapa mulutnya Wildan, maaf ya siang-siang kita kuliah ini setengah dua. Wildan, saya beri waktu untuk mempresentasikan makalahnya. Waktu tempat untuk Wildania kami silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem-sistem dalam pemilihan umum. Jadi dalam pemilihan umum itu dikenal bermacam-macam sistem untuk memilih perwakilan. Namun pada umumnya ada dua prinsip pokok yang utama, yaitu sistem distrik dan yang kedua sistem proporsional. Sistem distrik itu merupakan sistem yang paling tua, di mana sistem distrik ini berdasarkan pada letak geografis. Jadi di suatu negara itu akan dibagi menjadi beberapa distrik, di mana dari setiap distrik tersebut akan dipilih satu perwakilan untuk duduk di kursi parlemen. Jadi menurut sistem distrik ini, pembagian distrik itu banyaknya dibagi sama dengan banyak kursi di parlemen. Dalam sistem distrik ini itu hanya dilakukan satu kali jalan dan tidak ada pengulangan. Karena ini sistem, di dalamnya tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama dari sistem distrik ini yaitu calon dari distrik tersebut itu dipilih dari distriknya sendiri. Jadi namun bisa juga dipilih dari distrik orang lain, di mana orang tersebut, calon tersebut itu mengenal kepentingan distrik tersebut dengan baik, sehingga dia bisa memperjuangkan kepentingan distriknya dengan baik. Yang kedua yaitu kelebihan yang kedua yaitu kecenderungan penyederhanaan partai, karena di sini kesenjangan suara itu sangat besar, maka partai-partai yang kecil itu cenderung untuk bekerja sama untuk membentuk tujuan yang baru dan partai yang baru. Kelebihan yang ketiga yaitu cenderung untuk
kecenderungan untuk, maaf Pak, sebentar Pak. Yang ketiga yaitu, ya, yang ketiga yaitu kecenderungan untuk membentuk partai yang baru itu sangat kecil, karena di sini partai yang kecil itu kurang ini Pak, kurang untuk menang itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi kecenderungan untuk membentuk partai kecil itu sedikit kecil. Kelebihan yang kelima yaitu penyelenggaraannya lebih murah dan sederhana, karena partai-partai yang ada juga terbatas, maka penyelenggaraan pemilu itu akan lebih murah dan lebih sederhana dari sistem lainnya. Selain kelebihannya, juga ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu kurang memperhitungkan partai yang kecil. Karena di sini partai yang kecil kurang terlihat, maka otomatis partai kecil tersebut kurang diperhatikan. Kekurangan yang kedua yaitu partai yang calonnya kalah akan hilang suara. Jadi jika seorang calon itu dipilih di partai yang kecil dan ketika calon tersebut atau partai tersebut kalah dalam pemilihan, maka otomatis calon tersebut akan kehilangan seluruh suaranya. Kekurangan yang ketiga yaitu kemungkinan untuk wakil rakyat untuk cenderung lebih memperhatikan distriknya itu sangat besar. Jadi wakil rakyat yang sudah duduk di parlemen itu akan lebih memperhatikan kepentingan dari distriknya sendiri. Lalu kekurangan yang keempat, yang terakhir yaitu sistem distrik ini kurang efektif dalam masyarakat heterogen. Karena di masyarakat heterogen ada etnis, ada dan lain sebagainya. Ya Pak, mungkin dari saya cukup segitu. Permasalahan selanjutnya yaitu alibi Pak. Thank you Wildania. Saya lanjut ke alibi ya. Terima kasih Wildania. Ya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Wildania, menarik. Kita nanti bahas ini ya teman-teman. Alibi ada nggak? Alibi. Oke, kita Albias. Kita invite Albias teman-teman. Messi Indi. Izin bergabung, silakan Messi. Saya welcome dari teman-teman dari apa namanya, kita karena kampus Merdeka ya, teman-teman bisa belajar dari manapun. Saya sadar mungkin teman-teman dari apa kampus lain ataupun dari prodi lain ikut belajar juga, tidak ada masalah. Alibi, halo, apa kabar? Di mana bro? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Apa kabar, sehat? Di mana nih sekarang? Di rumah di kampus? Iya, di rumah Pak. Di rumah. Banyuwangi. Banyuwangi mana? Banyuwangi mana? Genteng. Banyuwangi Kalipuro Pak. Pusing. Katanya Kalipuro ramai COVID ya? Iya, di daerah pinggir pantai itu Pak, Ketapang. Itu Ketapang ya, ramai COVID. Saya kemarin ke Pondok Agung Mas Alibi. Mas Albi. Iya, saya alumni sana Pak. Saya alumni sana Pak. Siap. Saya sering di pondoknya Karangdoro Pak Anas. Mabadil Lisan, saya sering di dalamnya Gus Rahmat. Karangdoro. Oh iya. Karangdoro saya di situ saya ngajar di situ juga. Oke, nggak panjang lebar, sorry ya. Mas Alibi, silakan presentasi dan tempat kami silakan. Ya lanjut yang sistem yang kita ketahui tadi, sistem pokok kan ada 3, distrik, proporsional, dan gabungan. Yang saya terangkan ini yaitu sistem proporsional. Ya tadi sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Basuki, jadi saya tinggal menambahi sedikit lah. Ya, sistem proporsional ini kan juga dikenal dengan sistem multi-member constituency, atau bahasa sederhananya yaitu sistem perwakilan berimbang. Sistem ini itu digunakan dalam rangka menghilangkan atau mengurangi beberapa kelemahan yang ada dalam sistem distrik yang sebelumnya. Jadi sistem perwakilan berimbang ini di mana persentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap parpol tersebut kemudian disesuaikan dengan persentase jumlah suara yang diperoleh oleh tiap-tiap partai politik itu.
sehingga jumlah kursi yang diperoleh atau suatu partai sesuai dengan jumlah yang didapatnya. Jadi balance dengan hasilnya seperti itu. Di dalam sistem perwakilan berimbang ini, negara dianggap sebagai satu daerah pemilihan yang besar. Suaranya jelas, Pak? Jelas, Mas Habib. Jelas. Oh. Jelas, suaranya bagus. Oh ya, saya lanjut ya. Dalam sistem perwakilan berimbang ini, negara dianggap sebagai satu daerah yang pemilihan yang paling besar. Mengapa? Tetapi di lain hal kepentingan teknis administrasi, negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang lebih besar dari daerah distrik dalam sistem ini. Dalam sistem ini itu memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Namun demikian, apabila ternyata tidak semua penduduk tersebut memberikan suara, maka sebagian yang tidak sah, maka persentase satu kursi menjadi berubah seperti itu. Jadi berdasarkan sistem ini, setiap suara dihitung, artinya suara lebih yang diperoleh satu partai atau suatu golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh suara partai tersebut. Kebanyakan sistem ini itu dipakai oleh negara-negara yang mempunyai banyak partai atau multi partai seperti itu. Contohnya yaitu Belgia, Swedia, Italia, Belanda, dan tentunya Indonesia juga. Di dalam sistem ini selain mempunyai kelebihan ya juga ada kekurangan. Ya, saya jelaskan kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama sistem ini yaitu sangat disenangi oleh partai politik kecil. Mengapa? Karena memungkinkan adanya penggabungan suara. Jadi suaranya itu satu seperti itu. Yang selanjutnya kelebihannya yaitu sistem perwakilan ini berimbang, dianggap lebih demokratis dalam artian lebih egaliter. Karena asal satu orang satu suara dilaksanakan secara penuh, secara praktis tanpa adanya suara yang hilang seperti itu. Jadi golongan masyarakat termasuk masyarakat kecil mempunyai peluang untuk menemui wakilnya. Dalam artian parlemen hal ini sudah mempunyai rasa keadilan seperti itu. Yang selanjutnya kelebihannya yaitu sistem ini itu dianggap representatif. Mengapa? Karena jumlah kursi partai dalam parlemen ini sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat dari pemilu tersebut. Di lain kelebihan kan ada kekurangannya ya. Kekurangan dari sistem ini yaitu dalam sistem ini itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Karena perhitungan suaranya dilakukan harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Intinya rumit lah. Yang kedua kekurangannya yaitu kurang mendorong partai untuk berintegritas. Mengapa? Karena memanfaatkan persamaan yang ada. Bahkan sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan. Jadi sistem ini itu berakibat memperbanyak jumlah partai. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya, sistem ini menggeser kedaulatan pada rakyat. Kedaulatan pimpinan partai, politik sebab nasib calon lebih banyak ditentukan lewat perundingan. Perundingan ini itu dilakukan secara tertutup antara elit partai politik. Jadi yang tahu perundingan ini hanya elit-elit partai tersebut, sehingga memunculkan emosi yang lebih kental pada induk organisasi politik daripada rakyat menjadi pemilihnya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sistem gabungan yang akan dijelaskan oleh Mbak Ina. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ke Ina ya. Oke teman-teman. Ya. Tadi menarik penjelasan dari Albias tentang sistem pemilihan umum. Teman-teman, kalau kita bicara multipartai itu masalahnya memang semakin
membuat kesenjangan antar partai itu semakin tinggi, teman-teman. Itu memang dampaknya. Karena gini loh, partai kecil itu tidak mau gabung dengan partai besar karena mereka punya integritas. Partai kecil nggak mau mereka gabung. Partai besar pun dia tidak bisa sampai ambil partai kecil. Halo Ina, apa kabar? Iya, Pak. Assalamualaikum Ina. Waalaikumsalam. Di kamera belakang Ina, itu sepeda tuh. Iya, iya. Oke. Ina, Nggak muncul soalnya di sini, Pak. tadi Wildannya presentasi, Albi sudah presentasi, sekarang Ina, saya silakan untuk melanjutkan menerangkan makalah yang sudah dibuat. Monggo Ina. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gabungan. Karena sistem distrik maupun sistem proporsional itu memiliki kelebihan maupun kekurangan, sehingga banyak negara yang memilih untuk menggabungkan dua sistem tersebut menjadi sistem gabungan atau sistem campuran. Contoh yang paling menarik itu di Jerman, yang pada masa lampau memiliki banyak partai, sehingga Jerman Barat yang sampai saat itu selalu memakai sistem proporsional sebelum unifikasi atau penggabungan Jerman Barat dengan Jerman Timur telah menggabungkan kedua sistem distrik dan sistem proporsional menjadi sistem gabungan dalam sistem pemilunya. Jadi setengah dari parlemen itu dipilih menggunakan sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih menggunakan sistem proporsional. Sehingga pemilih itu memiliki dua suara, yang mana suara pertama itu dipilih menggunakan sistem distrik dan suara kedua itu dipilih menggunakan sistem proporsional. Dengan penggabungan ini diharapkan agar distorsi atau penyimpangan tidak terlalu besar efeknya. Di samping itu ada usaha mencegah timbulnya partai baru dengan memberlakukan rumus 53. Berdasarkan rumusan ini, partai baru memperoleh kursi dalam parlemen jika menggaet minimal 5% dari jumlah suara nasional atau memenangkan sekurang-kurangnya 3 distrik pemilihan. Saya kira cukup dari saya, Pak. Ina, makasih penjelasannya. Mungkin Ina ada yang ditanyakan ke saya terlebih dahulu, Ina, masalah materi yang saya tadi presentasikan, masalah sistem pemilihan umum, Ina. Saya rasa ada yang Ina kurang cukup, pahami atau kita bisa diskusi? Ada yang Ina sudah tanya? cukup, Pak. Dari saya sudah cukup. Ya. Oke, makasih Ina. Iya, sama-sama, Pak. Makasih Ina. Salam ke keluarga di rumah. Yes. Oke, Ina, saya anu dulu ya. Oke. Teman-teman, tadi yang penjelasan dari Ina mengenai tentang sistem pemilihan umum distrik dan juga proporsional. Memang konsepnya di Indonesia distrik dan proporsional digunakan bersama-sama, teman-teman. Karena kenapa? Di Indonesia kita ada dapil, yang mana dapil itu termasuk mewakili distrik, mewakili daerahnya. Mengapa kita ada sistem dapil? Di Indonesia itu lembaga legislatif diisi oleh DPD, DPD dan juga DPR RI. Kalau DPR RI itu dia adalah, oh Albi, oke, saya invite Albi dulu ya. Kita tanya jawab dengan Albi. Albi saya invite ya Albi ya, biar kita bisa tatap muka Albi. Albi fotonya kok perempuan ya? Oh bukan. Nandurian 98. Assalamualaikum Mas Nando, apa kabar? Sudah semester akhir Mas Nando. Kapan kita ngobrol-ngobrol? Sibuk apa Mas Nando? Masih keluar negeri terus Mas Nando? Albi ada tanya apa? Anu Pak, mengenai gabungan itu saya kurang paham nih Pak. Gabungan gimana Albi? Prosedur hukumnya itu loh, kan itu sistemnya kan beda. Sebenarnya itu apa lebih rumit apa gimana, kan itu menggabungkan dua sistem masalahnya Pak. Oke. Makasih Albi. Albi, kita di parlemen itu ada namanya, kita itu DPD dan juga DPR RI. Kita ada DPD, ada DPR RI. DPD itu adalah keterwakilan. DPD itu adalah daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Betul Mas Albi ya? DPD itu Dewan Perwakilan Daerah, Mas Albi. Betul ya?
Dia bukan Ya. dari partai politik. Sedangkan DPR RI itu adalah dari partai politik. Yang mana di situ teman-teman baik DPD dan juga DPR RI itu, DPD RI dan DPR RI, sedangkan DPD itu dia kan konsepnya itu adalah mewakili daerahnya. Dia gunakan sistem distrik. Sedangkan ke yang sistem distrik ya, dia mewakili daerahnya dia, Jawa Timur. Jawa Timur. Kan parlemen kita dibagi dua, DPD dan juga DPR RI. Walaupun sebenarnya DPD itu perwakilan daerah, tapi kan DPD termasuk termasuk lembaga legislatif, Mas Albi. Maka undang-undang daerah itu harus ada keterwakilan dari DPD dalam pembuatannya. Menggabungkan memang, kalau yang kita sistem proporsional adalah dari partai politik, Mas Albi, dia kan kalau proporsional itu kan jumlah suara, jumlah calon, salah satu calon dan jumlah suara yang dia dapatkan selama pemilihan umum, proporsional. Sedangkan distrik di sini adalah ada berapa calon di Jawa Timur itu calon kemarin itu calon DPD itu 50 50. Maka dia setiap daerah harus mendapatkan berapa suara di situ. Berapa suara dari setiap kabupaten yang dia punya. Lalu dia bisa lolos di parlemen. Maka kemudian 50 tadi itu yang lolos di DPD di Senayan itu dari Jawa Timur cuma 4 orang. 4 orang anggota DPD. Dan DPD bukan dari partai politik. Tapi dia adalah masyarakat umum. Tapi kebanyakan beraliansi dengan partai politik, Mas Albi. Maka penggabungan di situ, yang sistem distrik itu keterwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah, dengan proporsional dari partai politik dengan apa? Sistemnya dapil. Dapil. Contoh kalau dapil Mas kan DPR RI itu dapil Mas Ani ya. Mas Albi ya. DPR RI dapil. Dapil kalau dapil itu Banyuwangi, maka Banyuwangi dapilnya itu Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Sedangkan Jember itu dapilnya Jember dan Lumajang. Dilihat dari mana? Jumlah suara. Jumlah suara. Seorang dapil untuk DPR RI, saya bicara DPR RI ya. Orang itu untuk bisa masuk di DPR RI, calon partai politik dari DPR RI, itu adalah minimal adalah 60.000 jumlah suara. 60.000 jumlah suara. 60.000. Yang nyoblos dia itu yang milih dia 60.000. Kalau kurang dari itu nggak bisa lolos Mas Aldi. Kelemahannya. Dan cari itu yang nggak susah. Cari itu yang agak susah. Maka kemudian di situ partai politik dan juga independen DPD tadi, mereka mempunyai cara bagaimana dia untuk bisa menang. Nah, di situ kemudian DPD memang betul Mas Albi, dia bukan dari orang partai, tapi dia berafiliansi dengan partai. Maknanya apa? Manakala dia nyoblos orang partai politik tersebut, disuruh juga nyoblos anggota DPD juga, yang namanya itu. Kan antara DPD dengan DPR RI kan, dan DPRD Kabupaten Kota kerjasama kemarin Mas Aldi. Manakala kamu milih partai ini, maka kemudian di DPD ada calon dari partai ini, walaupun dia bukan anggota partai, tapi dia berafiliansi. Ibaratnya itu kayak apa ya? Kayak apa? Orang pilihan dari partai itulah gitu. Maka mereka beraliansi. Maka penggabungannya Mas Alwi di kita parlemen DPD itu menggunakan sistem distrik, sistem wilayah ya, mewakili Jawa Timur. Sedangkan DPR RI Mas Alwi dia dari DPR RI itu dia dari mana? Dari dapil, daerah pemilihan. Walaupun prakteknya adalah baik sistem distrik dan sistem proporsional ini, walaupun dia tidak memiliki KTP langsung daerahnya itu bisa menjalankan dari daerah tersebut. Contohnya siapa? Mungkin Haji Charles. Apakah Haji Charles itu mewakili orang Lumajang Jember? Kan dia tidak punya KTP Lumajang Jember karena KTP-nya Jakarta. Kemudian siapa tuh? Emilia Contessa di DPD. Emilia Contessa apa KTP-nya orang Jawa Timur? Mas Albi. Emilia Contessa DPD. Yang itu penyanyi apa artis Emilia Contessa kan dia DPD RI. Emilia Contessa Mas Albi. Iya. Apakah dia Jawa Timur? Jakarta KTP-nya. Jakarta KTP-nya. Tapi saya sadar memang Emilia Contessa jadi orang partai politik gak mudah memang. Maka kemudian digunakan sistem kerjasama partai dengan siapa? Dengan anggota DPD. Saya rasa itu Mas Albi sih, penggabungan sistem distrik dan juga sistem proporsional. Jadi di parlemen itu ada pembagian di situ. Oh ya, terima kasih Pak.
Teman-teman, makasih Mas Albi. Teman-teman saya waktu tinggal 6 detik, saya ini tinggal 5 detik, 4 detik. Kita lanjut